Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, insyaallah kali ini di hari pertama puasa kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah menjelang berbuka, insyaallah sekitar 30-40 menit lagi waktu Indonesia Barat. Saya akan berbagi tentang materi apa itu journaling. Ini adalah materi perdana, materi awal untuk kelas journaling Ramadan tertata 1446 Hijriah. Tak lupa kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya, kita sampai di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Ini adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus syukuri, kita harus manfaatkan, kita harus optimalkan semaksimal mungkin, karena ini adalah harapan satu-satunya mungkin bagi diri kita, bagi hidup kita, untuk bisa membenahi, untuk bisa menyelesaikan seluruh PR-PR hidup kita selama ini yang terbengkalai dan yang bermasalah. Baiklah, tak lupa juga salam semoga selalu tercurah kepada Rasul Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita mulai. Sebelum masuk materi, saya akan sekilas memperkenalkan apa itu sekolah kejujuran. Ya. Jadi sekolah kejujuran itu adalah sebuah wadah GRB. Ini istilah baru, GRB. Gotong royong belajar. Jadi belajar tapi dengan cara gotong royong. Ya, belajar apa? Belajar pengembangan diri dan pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran journaling, konseling, dan pengembangan diri. Jadi sekolah kejujuran itu adalah wadah GRB, gotong royong belajar. Atau kalau misalnya ingin lebih singkat lagi, ya, dipersingkat lagi, disederhanakan lagi, sekolah kejujuran adalah sebuah sekolah psikologi dan kesehatan mental. Nah, seperti apa model pembelajaran di sekolah kejujuran? Ya, ada setidaknya 2 prinsip. Yang pertama adalah semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Dan yang kedua adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ini 2 prinsip ini kita adopsi di sekolahkejujuran.id. Jadi nggak usah insecure di sekolah kejujuran, karena semua yang bergabung di sekolah kejujuran adalah guru, dan semua yang bergabung di sekolah kejujuran adalah murid. Kita semua adalah guru, kita semua adalah murid. Kita sharing and caring. Lalu yang berikutnya adalah setiap orang menjadi guru, setiap orang menjadi sekolah. Jadi kita memanfaatkan segala sumber daya diri dan lingkungan menjadi sumber pembelajaran dan pengembangan diri kita. Nah, polanya seperti apa? Ya, polanya hunting, sharing, caring, dan empowering. Termasuk materi ini adalah hasil hunting dari sekolah kejujuran. Kita berburu, di dalamnya ada riset, ya. Kita melakukan riset dari berbagai sumber, baik literatur maupun lapangan. Kita melakukan hunting, perburuan ilmu pengetahuan, dan setelah selesai kita akan sharing, ya, ke semua anggota sekolah kejujuran, dan kita akan melihat progres, ya, melihat progres, memantau progres, memonitor progres, perkembangan dari pembelajaran yang ada, dan terakhir kita harapkan adanya empowering, pemberdayaan, ya, dari seluruh anggota sekolah kejujuran dan lingkungannya dan masyarakat. Jadi prinsipnya, siklusnya hunting, sharing, caring, dan empowering. Dari empowering itu nanti kita balik lagi ke hunting, sharing, caring, and empowering. Oke, kita masuk ke materi utama. Apa itu journaling? Journaling itu adalah kata kerja, verb, ya, berasal dari kata jurnal atau noun yang merupakan kata benda.
Journaling adalah aktivitas membuat jurnal. Jadi sederhana sekali pengertian journaling. Journaling adalah aktivitas membuat jurnal. Jurnal sendiri, istilah ini berasal dari bahasa Latin journalis, ya, dari bahasa Yunani kata-katanya jurnalis, atau artinya adalah harian atau tiap hari. Atau dalam bahasa Perancis juga ada istilah jurnalis yang artinya adalah buku. Esensinya sama, ya, buku harian atau catatan harian. Lalu pada perkembangannya, jurnal atau journaling ini berkembang di berbagai bidang. Jadi bukan hanya bidang psikologi saja yang pada akhirnya memakai teknik journaling, ternyata di luar bidang psikologi juga banyak. Ada bidang komunikasi, ada bidang ekonomi akuntansi, ada bidang pendidikan, ada bidang psikologi yang kita saat ini sedang kita bahas, ada lagi bidang teknologi, ada lagi bidang bisnis. Di bidang komunikasi ada istilah jurnalisme, ada lagi istilah jurnalistik, ada lagi istilah jurnalis atau subjeknya atau wartawannya. Di bidang ekonomi akuntansi itu ada namanya jurnal keuangan. Ya, ada siklus laporan keuangan. Yang pertama adalah jurnal keuangan. Lalu yang ketiga di bidang pendidikan itu adalah jurnal atau jurnal akademik atau jurnal ilmiah atau jurnal penelitian. Lalu di bidang psikologi yang saat ini sedang kita bahas, istilahnya ada journaling dan journalers. Ada yang mengatakan orang yang melakukan journaling itu disebut dengan journalers. Lalu terkini perkembangan journaling atau jurnal esensinya berkembang di bidang teknologi dan bisnis. Di bidang teknologi itu ada namanya manajemen informasi. Lalu di bidang bisnis ada lagi KMS, Knowledge Management System. Tapi semua bidang tersebut yang mengadopsi istilah journaling maupun journaling baik secara fisik maupun secara substansi, ya, hakikatnya sama sebetulnya, yaitu terkait dengan catatan, tulisan, media, informasi, dokumentasi, dan lainnya. Jadi hakikatnya sama. Insya Allah nanti sebelum kita masuk ke kajian di bidang psikologi, kita akan sekilas sekilas melihat seperti apa pemakaian jurnal-journaling di bidang-bidang di luar psikologi. Nah, nanti kita bisa mengambil esensi-esensinya dari situ sehingga kita bisa lebih memahami apa itu esensi journaling atau jurnal di bidang psikologi. Ya, esensinya sama saja. Oke, sebelum kita masuk ke berbagai bidang tersebut, kita awali dengan definisi journaling menurut dictionary, menurut kamus, ya. Menurut Dictionary of English Language by American Heritage, ya, journaling itu adalah kata verb, ya. Journal atau journalit atau journaling atau journals. To write one's observation or thought in journal. Or, ya, ini benar nggak nih ininya pronunciation-nya? Jadi journaling adalah menuliskan observasi, pengamatan, ya, penilaian, pengamatan dan pikiran ke dalam suatu jurnal, ke dalam suatu buku. Nah, di Middle English breviary from Old French daily, artinya daily breviary, atau dari Latin istilahnya journalist daily, ya, itu. Seperti itu, ya. Lalu menurut Dictionary of English Language by American Heritage juga, jurnal itu artinya adalah a personal record of occurrence, experiences and reflection keep on a regular basis atau a regular basis, a diary. Silakan dikoreksi nanti pronunciation-nya, ya, benar nggak? Atau an official record of daily proceeding as of a legislative body atau nautical a ship log. Nah, kita ambil ya A aja nih. Personal record, ya. Jadi jurnal itu adalah personal record mengenai kejadian, pengalaman,
refleksi, perenungan atau pemikiran yang disimpan secara teratur dalam bentuk buku harian. Jadi, jurnal itu adalah buku harian atau personal record. Lalu menurut Cambridge Dictionary, menurut kamus Cambridge, jurnal itu noun ya, kata benda. Artinya record atau rekaman. A record of what you have done or of description or thought written each day or frequently over a long period or diary. Mohon maaf, pronunciation-nya berantakan. Masih belajar bahasa Inggris. Jurnal adalah rekam jejak dari apa yang telah kamu lakukan atau deskripsi dan pemikiran yang ditulis setiap hari secara frequently dalam suatu periode tertentu. Nah, makin jelas ya apa itu jurnal, apa itu journaling dari pendekatan kamus bahasa. Oke, kita masuk ke pemakaian atau pengadopsian istilah jurnal, journaling atau esensinya ke berbagai bidang kehidupan. Pertama, bidang komunikasi. Ada istilah jurnalisme. Jurnalisme adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita kepada masyarakat. Jurnalisme dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan online. Coba, itu ada highlightnya ya, warna kuning. Ada mencari, mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita. Nah, itu sebetulnya esensinya sama dengan journaling di bidang psikologi. Ya, journaling itu adalah aktivitas mencari, mengumpulkan, menulis, menyunting, menyebarkan informasi atau berita bukan kepada masyarakat, tetapi kepada diri sendiri. Nah, itu bedanya journaling di bidang komunikasi dengan journaling di bidang psikologi. Nah, jurnalisme dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, online. Sama hal dengan journaling nanti. Bisa lewat media cetak, ya bisa lewat buku fisik, manual, analog, bisa juga dalam bentuk online, dalam bentuk digital. Nah, tujuan jurnalisme adalah memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan, memberikan hiburan, memberikan kontrol, alat kontrol sosial, dan mendidik masyarakat. Jadi tujuan journaling juga mirip-mirip nanti ketika di bidang psikologi, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kita. Jadi kita sebagai subjek, kita juga sebagai objek juga. Kita sebagai konsumen dari diri kita sendiri. Ya, kita coba ingin memberikan informasi kepada diri kita. Lalu tujuan dari journaling juga sama di bidang psikologi, juga membantu diri kita dalam mengambil keputusan. Bisa juga journaling sebagai alat healing, memberikan hiburan, penyehatan, memberikan kontrol, alat kontrol sosial buat diri kita. Ya, bisa mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol tindakan kita, mengontrol perasaan kita. Lalu juga sebagai alat pendidikan bagi diri kita juga. Tuh, subhanallah ya, Masya Allah. Ternyata esensi di journaling di bidang komunikasi itu memang sama dengan esensi di bidang psikologi tentang journaling. Di bidang komunikasi ada prinsip-prinsip jurnalisme, yaitu kebenaran, independen, memantau kekuasaan, kejujuran, kepercayaan. Begitu pula nantinya ketika kita mendalami journaling di bidang psikologi, maka prinsip-prinsip ini juga harus ada di dalamnya. Harus ada namanya di dalam aktivitas journaling kita itu ada istilah prinsip kebenaran. Apa yang kita tulis itu adalah suatu hal yang benar. Nggak kita karang-karang, nggak kita reka-reka, nggak kita manipulasi. Lalu kita harus bersikap independen, ya, objektif. Lalu kita juga bisa memantau diri kita lewat journaling. Lalu ada prinsip kejujuran di dalamnya, dan yang terakhir kepercayaan. Nah, ketika kita membuat journaling di bidang psikologi itu kita harus menjaga prinsip kepercayaan, jangan sampai ya kita mengecewakan diri kita. Ya, jangan sampai kita mengecewakan. Dengan menjaga kepercayaan diri kita di hadapan diri kita sendiri, insya Allah kita bisa lebih bertahan, lebih konsisten dalam melakukan journaling. Di bidang komunikasi ada jenis-jenis jurnalisme. Sama halnya nanti di bidang journaling, di bidang psikologi. Journaling di bidang psikologi juga ada banyak jenis-jenis journaling. Lalu di bidang ekonomi, ya,
Ada istilah namanya journaling keuangan, yaitu proses pencatatan setiap jenis transaksi yang dilakukan secara sistematis dan rinci sebelum diposting ke dalam buku besar akuntansi. Setiap ini transaksi harus dicatat sesuai tanggal keterangan transaksi. Selain itu jumlahnya juga harus sama antara debit dan kredit. Jadi ini sama hal dengan journaling bidang psikologi. Di dalamnya ada pencatatan setiap jenis transaksi, ya, pencatatan setiap jenis transaksi atau setiap jenis tindakan, ya, tindakan yang kita lakukan secara sistematis dan rinci. Nah, di dalam ekonomi, jurnal adalah catatan keuangan harian. Nah, begitu juga nanti sebetulnya di journaling kita di bidang psikologi ada namanya partisi jurnal keuangan, ya, financial, jurnal finance, keuangan dan manajemen aset. Kita melakukan pencatatan keuangan harian, pencatatan aset dan melakukan manajemen aset di dalamnya. Nah, di bidang ekonomi, jurnal merupakan tahapan pertama dari laporan keuangan, lalu diolah menjadi buku besar dan terakhir disimpulkan menjadi neraca, dan neraca dianalisa atau diaudit. Nah, begitu pula nanti di bidang psikologi. Journaling itu adalah tahapan pertama. Ya, brain dumping namanya, dumping. Mengeluarkan, ya, mencatat seluruhnya, lalu diolah, ditata, ya, ditata menjadi buku besar, dan terakhir disimpulkan menjadi neraca. Dari neraca dianalisa atau diaudit. Nanti kita bahas di bidang psikologi. Nah, di bidang ekonomi, fungsi jurnal laporan keuangan menyimpan, menganalisa, memberikan dasar untuk posting. Nah, ini begitu pula juga nanti di jurnal di bidang psikologi juga esensinya sama, yaitu menyimpan, menganalisa, memberikan dasar, ya kan. Lalu memudahkan penutupan. Ya, memudahkan penutupan. Kalau di bidang ekonomi itu laporan keuangan itu salah satu manfaatnya adalah memudahkan penutupan keuangan, sehingga kita bisa menilai apakah bisnis kita rugi atau bisnis kita untung. Ruginya seberapa besar, untungnya seberapa besar. Apabila tidak ada laporan keuangan, maka bisnisnya itu nggak bisa ditutup-tutup, nggak jelas hasil akhirnya, endingnya nggak jelas, outcome-nya nggak jelas, outputnya nggak jelas, apakah berhasil ataukah gagal. Begitu pula dengan journaling. Salah satu fungsi journaling adalah memudahkan penutupan kehidupan kita. Tanpa journaling kita akan bingung, sulit untuk mengaudit kehidupan kita seperti apa. Jadi untuk memudahkan audit di bidang ekonomi, menganalisa dampak, ya, lalu mengambilkan keputusan. Ini sama esensinya di bidang psikologi. Silakan didalami sendiri di bidang ekonomi, ya. Lalu nanti di bidang ekonomi ada namanya identifikasi akun. Nah, di bidang psikologi juga ada namanya identifikasi akun atau kategorisasi. Kategorisasi dalam melakukan penataan kita itu perlu penataan hidup, kita perlu kategorisasi hidup. Kita perlu mengenal ilmu kategorisasi. Tanpa kategorisasi kita sulit untuk mendevelop hidup kita seperti apa. Lalu ada bukti transaksi, ya. Kita di jurnal psikologi juga, di bidang psikologi juga salah satu fungsi journaling adalah sebagai bukti transaksi. Kita ingin menilai, itu harus ada buktinya. Kita ingin mengaudit, kita ingin menyimpulkan sesuatu, itu harus ada buktinya. Jadi tidak mengira-ngira, tidak menghayal, tidak berhalusinasi. Nah, di bidang ekonomi, makin besar dan kompleks sebuah bisnis, semakin dibutuhkan laporan keuangan yang baik. Begitu pula dengan di kehidupan ini di bidang psikologi, ya. Makin besar dan kompleks hidup kita, semakin distraksi semakin banyak, tantangan semakin banyak, maka semakin dibutuhkan laporan keuangan yang baik, semakin dibutuhkan journaling. Lalu kita masuk di bidang pendidikan. Jurnal adalah publikasi berkala yang berisi kumpulan artikel ilmiah, laporan penelitian, dan tinjauan pustaka. Nah, ini sama halnya dengan journaling di bidang psikologi. Itu ada sebuah publikasi yang targetnya adalah diri kita sendiri. Isinya artikel ilmiah, ya, kajian-kajian ilmiah, laporan penelitian kita, lalu tinjauan-tinjauan pustaka yang kita ambil. Nah, jurnal memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa jurnal, maka ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi itu nggak mungkin berkembang.
Jurnal memungkinkan peneliti untuk mempublikasikan temuan mereka sehingga dapat diperiksa, dievaluasi, dan digunakan oleh rekan-rekan mereka. Makanya kehebatan seorang ilmuwan itu berdiri di atas pundak-pundak kehebatan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Jadi temuan-temuan mereka itu selalu mendasari dari temuan-temuan sebelumnya, disempurnakan, diperbaiki, lalu dikembangkan lagi lebih baik, lebih canggih lagi, ya seperti itu. Nah, kemajuan sains, teknologi, dan peradaban saat ini dibangun dari berbagai jurnal penelitian riset. Nah, makanya nanti esensi riset ini di bidang pendidikan itu sama halnya dengan esensi journaling di bidang psikologi, itu riset. Kita melakukan riset terhadap diri kita. Ya, terhadap diri kita. Nah, jurnal sebagai alat pencari kebenaran dan kebaikan di bidang pendidikan. Lalu jurnal adalah pintu gerbang keilmuan dan fondasi peradaban. Jadi, salah satu fungsi jurnal di bidang psikologi dan bidang pendidikan adalah sebagai pintu gerbang keilmuan. Ini adalah langkah awal kita untuk memasuki wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi. Apapun jurusannya, apapun keahliannya, apapun bidang akademiknya, semuanya selalu diawali dengan jurnal, diproses secara journaling, lalu diakhiri hasilnya juga dengan jurnal keilmuan. Jadi awal, tengah, dan akhir itu penuh dengan esensi journaling. Lalu kita masuk ke bidang yang sedang kita bahas saat ini, yaitu bidang psikologi, journaling ya. Journaling sudah ada sebelum istilah journaling ada. Ini adalah fokus dari kajian dari kelas jurnal Ramadan kita. Journaling sudah ada sebelum istilah journaling ada. Ini perlu diingat ya. Jadi journaling sudah ada sebelum istilah jurnal ada. Jangan terjebak dengan simbol, tapi lihatlah substansi atau esensi yang ada di dalamnya. Jadi esensi journaling itu sudah ada sebelum istilah journaling itu sudah ada. Sebelumnya dikenal dengan istilah writing, diary, dan lainnya. Journaling adalah pengembangan bahasa dari istilah writing, diary, dan lain-lainnya. Di abad 20, bermunculan para psikolog yang menyadari bahwa teknik writing itu bisa dijadikan alat terapi atau modalitas psikologi. Muncullah berbagai istilah baru, yaitu journaling, ada teknik expressive writing, ada lagi reflective writing, dan masih banyak lagi. Bahkan pengembangan bahasa setelah journaling itu nggak selesai. Berikutnya akan ada pengembangan bahasa dari istilah journaling dengan istilah manajemen informasi, dengan istilah KMS, knowledge management system, ya, itu di bidang bisnis dan di bidang teknologi informasi. Oke, kita masuk di bidang psikologi. Seperti apa sejarah istilah journaling ini? Jadi itu dimulai dari seorang psikolog Ira Progrof ya. Dia memperkenalkan di tahun 60-an itu namanya jurnal terapi. Ya, jurnal terapi. Metodenya ini dapat membantu orang mengatasi masalah mental dan emosional. Beliau adalah aliran depth psikologi ya. Depth psikologi meneliti mengenai dinamika proses individu untuk berkembang ke arah hidup yang lebih memuaskan dengan cara journaling. Ya. Produk terapi yang diciptakan adalah intensive journal workshop. Lalu berikutnya ada lagi Pennebaker. Ya, Pennebaker di tahun 86 ya, di tahun 86 ini adalah penggagas writing terapi. Bagaimana menulis itu bisa dijadikan sebagai alat terapi. Alat ampuh untuk membantu orang mengatasi tantangan dalam hidup mereka dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Jadi ini pionir of writing therapy. Dia adalah sosial psikologi, lahir pada tanggal 2 Maret 1990. Jadi expressive writing ini pada tahun ditemukan atau di-create itu pada tahun 86 dan 1907 ya, melibatkan proses refleksi, eksplorasi emosi. Nah,
Dan ini terus berkembang hingga saat ini. Lalu di belahan bumi yang lainnya ada lagi psikolog Michael White and David Epstein ya. Ini bukan psikolog sebetulnya ya, dia filosof ya, filsafat, backgroundnya filsafat. Dia pekerja sosial, dia penggagas naratif terapi. Naratif ya, jadi terapi naratif ini adalah terapi psikoterapi yang membantu klien mengatasi masalah dengan menulis ulang, writing lagi ya, menulis ulang kisah hidup mereka. Terapi ini dilakukan secara kolaboratif antara klien dan terapis. Nanti kita akan dalami ya masing-masing teknik ini di pertemuan-pertemuan di kelas-kelas lainnya ya. Jadi naratif terapi ini adalah sebuah pendekatan dalam konseling yang berupaya membantu individu memahami setiap kejadian hidup yang telah ia bangun dalam narasi hidupnya. Lalu masih banyak ya psikolog-psikolog lainnya mengembangkan teknik journaling ini sebagai teknik terapeutik ya, teknik penyembuhan. Salah satunya adalah Rebecca, gimana bacanya? Kochenderfer ya. Itu dia salah satu produknya dia punya organisasi journaling.com ya. Jadi menurut dia, journaling has been scientifically proven to speed healing, increase productivity, reduce stress, anxiety, and depression, and improve creativity. Welcome to Advanced Life Design. Welcome to Living by Design Not Default. Jadi journaling itu telah terbukti secara ilmiah. Jadi udah begitu banyak jurnal-jurnal tentang journaling, ya, jurnal-jurnal ilmiah tentang journaling di bidang psikologi. Terbukti secara ilmiah dapat mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, kecemasan, dan depresi, serta meningkatkan kreativitas. Ini adalah langkah menuju desain hidup yang lebih baik, yaitu hidup dengan tujuan, bukan dengan secara kebetulan. Ya, kita lanjutkan ya. Di bidang psikologi, masih banyak psikolog lainnya yang berbicara tentang teknik journaling atau istilah-istilah lainnya. Jadi salah satunya adalah Rebecca Kochenderfer, journaling.com, dari journaling.com. Jadi journaling itu telah terbukti secara ilmiah dapat mempercepat proses penyembuhan, meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, kecemasan, depresi, serta meningkatkan kreativitas. Ini adalah langkah menuju desain hidup yang lebih baik. Ya, welcome to Advanced Life Design. Ini adalah langkah menuju desain hidup yang lebih baik, yaitu hidup dengan tujuan dan bukan secara kebetulan. Jadi kita simpulkan ya, dalam psikologi apa itu journaling? Ya, kita sudah sampai di akhir apa itu journaling dari sisi psikologi. Sederhananya journaling adalah menulis buku harian atau membuat jurnal atau membuat buku harian. Journaling adalah merupakan target akhir pembelajaran literasi dan dunia pendidikan. Jadi saya baru sadar ketika mengenal istilah journaling ini di beberapa tahun terakhir. Ternyata memang kita belajar baca tulis dari sejak kecil ya, dari sejak TK, SD, SMP. Sebetulnya tujuannya adalah membuat jurnal, melakukan journaling. Ini adalah target akhir pembelajaran literasi. Jadi kita menulis untuk diri kita, bukan menulis untuk orang lain, tapi yang utama adalah menulis tentang hidup kita, menulis tentang diri kita. Nah, kita belajar baca, kita belajar berhitung, kita belajar menulis. Tujuan akhirnya adalah supaya kita mampu melakukan journaling. Nah, begitu pula dengan dunia pendidikan. Ya, semakin tinggi pada akhirnya di tingkat kuliah mampu menciptakan jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kalau misalnya ada orang yang bingung buat apa sih kita belajar nulis, belajar baca, apa segala macam, itu tujuannya untuk melakukan journaling. Nah, ini juga nanti ada korelasinya juga di dalam Islam. Buat apa kita belajar baca Quran? Ya. Buat apa kita belajar baca? Ya, tujuannya adalah sebetulnya untuk melakukan Quran journaling. Jadi bukan cuma sekedar bisa baca, tapi hasil akhirnya adalah bisa menciptakan Quran journaling bagi diri kita sendiri. Jurnal Quran bagi diri kita sendiri.
Lalu ada yang mengartikan journaling itu di sebuah pelatihan adalah sebuah teknik yang digunakan untuk terapi psikologis agar dapat mengungkapkan dan mengeksternalisasi pikiran, perasaan, dan kebutuhannya yang ditutupi atau disimpan secara pribadi. Jadi ada pengungkapan, ada proses eksternalisasi, pengeluaran ya, pengeluaran yang selama ini tertutupi atau disimpan secara pribadi, yang tadinya sifatnya abstrak menjadi konkret, ya, yang tadinya di dalam pikiran, di tubuh kita sendiri, ya, tertutupi, disimpan secara pribadi, itu menjadi suatu hal yang konkret, bisa dilihat, ya, bisa dinilai, bisa ditata dengan baik, ya, dari intangible, dari hal yang sifatnya abstrak menjadi tangible, hal yang konkret, ya. Nah, ini menarik nih. Ini ada jam. Teman-teman tahu nggak sebetulnya jam ini tidak ada ya. Jam ini sebetulnya bagian dari proses journaling, bagian dari teknik journaling. Sebetulnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 itu tidak ada. Istilah jam 1, jam 2, jam 3 itu tidak ada. Ya ada ya orang melihat matahari, oh udah di ufuk, oh udah di ujung, oh udah apa. Akhirnya orang coba mengkonkretkan waktu yang sebetulnya sifatnya abstrak. Kan waktu itu, time itu abstrak ya, intangible kan. Time itu kan intangible, sebenarnya abstrak. Itu dikonkretkan ya, dijurnalingkan menjadi suatu hal yang konkret. Jadilah seperti ini. Ya, dalam bentuk angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tujuannya apa? Sehingga kita nggak pusing gitu dalam pikiran kita ya, untuk melihat waktu yang abstrak itu tidak pusing, dan kita bisa kendalikan, kita bisa tata dengan baik, dan kita bisa melakukan development gitu ya, development. Apalagi ketika kita bermuamalah, kita bisa berinteraksi sosial dengan yang lain, maka kita jadikan ini sebagai kesepakatan ya, kesepakatan journaling ya, dari waktu ya. Bayangkan kalau tidak ada jam ini, tidak ada journaling dalam bentuk jam ini, seperti apa hidup kita? Wah, bakalan susah untuk berkembang ya, bakalan litbang kata orang, susah untuk berkembang. Jadi waktu itu sebetulnya abstrak. Nah, kalau saya punya anak autis tuh, punya anak autis. Bagi anak autis itu waktu itu benar-benar abstrak karena mereka nggak bisa memahami yang konkret, ya, susah memahami konkret. Bagi mereka tuh waktu itu abstrak. Mereka nggak bisa ngebedain hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak ada, nggak bisa. Apalagi jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu nggak bisa. Nah, bagi mereka yang normal, ya, mereka menjadikan waktu suatu hal yang abstrak itu menjadi suatu hal yang konkret. Yang tadinya intangible menjadi tangible. Ada lagi di pelatihan lain yang pernah kita ikuti tentang journaling, itu mendefinisikan journaling adalah suatu aktivitas untuk mengekspresikan dan mengeksplorasi pikiran dan perasaan ke dalam bentuk media untuk mendapatkan kesadaran mengenai kondisi diri. Nah, ini ada highlightnya: ekspresi, eksplorasi, ada lagi pikiran, perasaan, ada lagi media, ya, kata-kata kuncinya, dan terakhir kesadaran mengenai kondisi diri. Jadi hasil akhir dari journaling itu adalah awareness, kesadaran mengenai kondisi diri. Nah, di WHO sendiri salah satu definisi kesehatan mental adalah seorang yang bisa menyadari kondisi dirinya. Ini adalah indikator kesehatan mental. Sehingga kalau dikatakan orang yang sakit mental seperti apa? Orang yang sakit mental atau terganggu kesehatannya adalah orang yang tidak memahami kondisi dirinya. Nah, kalau dari Meta AI ya, kalau dulu ada Mbah Google, sekarang ada Mbah AI ya. Coba kita tanya journaling itu apa ya? Journaling adalah praktik menulis pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi secara teratur. Ini bisa dilakukan dalam bentuk tulisan tangan di buku harian atau secara digital melalui aplikasi, atau keduanya, hybrid ya. Kalau keduanya namanya hybrid. Lalu menurut Google AI, journaling adalah kegiatan menulis jurnal atau buku harian untuk mencatat pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup.
Journaling dapat dilakukan secara manual atau digital. Coba lihat highlight yang kuning, yang menulis pikiran, perasaan, pengalaman hidup. Dan bisa dalam bentuk manual maupun digital. Ada lagi di sebuah pelatihan mengatakan manusia sudah melakukan pencatatan hidup sebetulnya baik mengenai kegiatan, peristiwa tertentu maupun berkisah dalam bentuk tulis yang mereka pahami sejak dulu kala sudah melakukan di goa-goa, di dinding-dinding, itu sudah melakukan journaling sebetulnya. Pada konsepnya jurnal adalah rekam hidup, record ya, kegiatan, rekam hidup, rekam kegiatan dan berbagai aspek hidup yang didokumentasikan. Ada istilah itu dokumentasi ya, highlightnya ya. Journaling saat ini dilihat sebagai kegiatan mendokumentasikan hidup dan dunia interpersonal intangible kita ke dalam bentuk terlihat, tangible yang tadinya tidak terlihat menjadi bentuk terlihat yang dilakukan secara teratur. Journaling bisa merupakan tulisan ekspresif, reflektif, gambar, doodle, gambar sederhana atau coret-coret. Jadi bentuknya banyak ya. Ada ekspresif, reflektif, ada bentuk gambar, bentuk doodle. Nah ini doodle itu buat anak-anak kecil biasanya yang belum bisa membaca ya. Yang belum membaca, menulis. Jadi apa itu journaling dalam bidang psikologi? Nah dari hunting kita di sekolah kejuruan tentang dunia journaling disimpulkan journaling adalah sebuah cara menuangkan, menumpahkan ya. Cara numpahin pikiran, perasaan, dan pengalaman. 3P itu. Pikiran, perasaan, pengalaman. Nah, proses penumpahan itu adalah brain dump namanya. Brain dumping. Brain dumping ke dalam bentuk media. Dalam bentuk hal yang konkret. Ya, tangible. Itu bisa dalam bentuk tulisan, ya, aksara, huruf, nomor, gambar. Baik gambar mati maupun gambar bergerak, video, bisa dalam bentuk suara atau lainnya, baik terkait masa lalu, masa kini, dan masa depan. 3M, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sederhananya kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri melalui tulisan atau monolog. Nah, apa itu brain dump? Brain dumping. Nah, brain dumping itu coba kalau kita ingat-ingat ada namanya dump truck ini, dump truck. Dump truck itu adalah truk yang bisa menumpahkan isinya ya. Jadi dumping itu menumpahkan namanya, menumpahkan. Nah, ruang lingkup dari journaling itu dirumuskan dalam bentuk J sama dengan 3P plus 3M. Ini rumus dari sekolah kejuruan. 3P itu adalah pikiran, perasaan, pengalaman. Sementara 3M itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi ini ruang lingkup journaling ya. Jadi journaling itu bisa dalam bentuk apa aja, bebas ya. Objeknya bebas, apanya bebas, semuanya bebas ya. Suka-suka kita, tentang diri kita. Ruang lingkupnya juga bebas. Mau ruang lingkupnya sempit juga bisa. Mau ruang lingkupnya menyeluruh juga bisa. Kalau menyeluruh itu ya terkait dengan 3P. Pikiran, perasaan, pengalaman. Atau waktunya juga menyeluruh juga bisa 3M. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Atau kita hanya mengambil satu poin saja atau satu bagian-bagian saja. Dari P-nya mungkin 1, dari M-nya mungkin 1. Itu bisa saja. Itu bisa juga disebut sebagai journaling. Tidak ada patokan, ini journaling, itu bukan journaling, enggak. Pokoknya semua yang meliputi 3P dan 3M ini bisa disebut sebagai journaling. Nah, brain dump adalah tahapan pertama journaling. Jadi seluruh pikiran, perasaan, pengalaman, memori yang ada di otak kita itu yang before journaling seperti ini, lalu kita tumpahin semuanya kalau bentuk media after journaling. Tapi setelah kita tumpahin ya nggak selesai seperti itu, kita tata. Karena kalau yang aut-autan di kepala itu mau kita tata kan agak rumit ya, makanya kita tumpahin dulu, dikeluarin dulu, dieksternalisasi dulu kalau bentuk media, lalu di situ baru kita tata dengan baik. Nah, journaling sama dengan 3P plus 3M. Nah, tahapan berikut dari journaling adalah menata. Nah, ini ada ilustrasinya nih. Ini pikiran kita nih before writing tuh seperti ini, seperti koper ya, yang berantakan, ya kan? Koper itu seperti otak kita gitu kan, otak kita ya. Lalu kita keluarin semuanya during writing, selama menulis kita keluarin semuanya gitu kan, kita dumping semuanya, kita brain dumping semuanya. Lalu setelah keluar, lalu kita tata dengan baik ya, seperti ini. Jadi before writing, during writing, and after writing seperti ini.
Semakin tertata, insya Allah semakin bermanfaat. Coba kalau misalnya kita lihat ya, pakaian-pakaian kita yang tidak tertata ini ketika dimasukkan ke dalam koper tuh susahnya minta ampun. Ya karena nggak presisi ya, nggak rapih kan. Tapi ketika dibentuk rapih, insya Allah manfaatnya luar biasa. Pertama, space-nya jadi cukup, ya kan. Yang kedua, pakaiannya tidak rusak. Yang ketiga, ketika kita memilih, kita membutuhkan sesuatu dengan mudah ya. Dengan mudah kita menemukannya. Lalu kita bisa melihat secara utuh pakaiannya apa aja yang kita bawa. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, seperti apa perkembangan terkini dunia journaling? Ya, setelah dulunya namanya writing, literasi, lalu journaling. Nah, di kondisi terkini itu ada namanya istilah manajemen informasi dan KMS, Knowledge Management System. Nah, ini kelanjutan dari journaling, tapi esensinya sama. Ya, jadi journaling sama dengan tertata. Semakin tertata, maka semakin bermanfaat. Nah, makanya di Ramadan kita kali ini kita ambil tagline Ramadan tertata 1440 Hijriah. Istilah tertata itu istilah yang sangat journaling banget ya. Nah, apa kata ya soal manajemen informasi? Silakan dibaca ya. Jadi itu pengelolaan data informasi, mengumpulkan, menyimpan, mengolah, memelihara data. Nah, ini bisa mendukung komunikasi, pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas individu dan organisasi. Lalu apa itu KMS? Ini yang terbaru, Knowledge Management System, yaitu pengelolaan pengetahuan ya, menyangkut 4 komponen: pengetahuan, perorangan, proses, teknologi. Siklusnya adalah ada penangkapan, penciptaan pengetahuan, diseminasi dan berbagai pengetahuan sampai akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Nanti kita akan dalami lagi di kelas-kelas lainnya ya. Jadi journaling sudah menjadi tren abad 20. Coba ketik journaling di Google, di YouTube, Instagram, wah hasilnya ribuan ya. Ratusan ribu tuh orang membuat konten tentang journaling. Ini adalah tren abad 20 ya, tren kemajuan sains dan teknologi. Lah, terakhir Islam dan journaling seperti apa? Nah, ini sekilas aja ya. Islam adalah agama journaling ya. Dalam Islam itu jurnal itu sering disebut sebagai catatan amal atau kitab amal. Journaling merupakan salah satu teknik muhasabah. Dan muhasabah itu sangat dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Esensi journaling itu ada di dalam surat Al-Alaq, Iqra dan Qalam. Ya, Iqra dan Qalam, muhasabah. Ya, ini adalah esensi dari muhasabah. Nah, journaling itu sebetulnya satu esensi dengan ihtisaban. Kan ada hadisnya ya, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Dengan keimanan dan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya berkira, berhitung, kalkulatif. Itu sebenarnya esensi jurnal. Jadi kalau misalnya mau kita tadaburi, itu bisa diartikan barang siapa yang saum dengan keimanan dan journaling. Iman dan journaling itu adalah kunci sukses kita meraih kemenangan Ramadan. Nah, dari sini ternyata saya menyadari betul konsep muhasabah itu ternyata begitu dalam, ya begitu dalam. Bahkan ada ilmunya sekarang, ilmu journaling sama dengan ilmu muhasabah. Kalau dulu saya hanya menyangka bahwa muhasabah itu kaitannya dengan mengingat dosa-dosa kita saja, itu pun hanya ingatan-ingatan lewat begitu saja. Ternyata muhasabah itu ternyata memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi 3P plus 3M. P itu pikiran, perasaan, pengalaman. Jadi perlu dimuhasabahi itu adalah pikiran, pengalaman, dan perasaan. Pikiran, perasaan, pengalaman. Lalu menyangkut 3M, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ternyata masa depan juga perlu dimuhasabahi juga. Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa nih ya? Ya wal tanzu nafsu ma qaddamat ligor. Saya lupa redaksi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haq. Saya pokoknya lupa ayatnya, pokoknya stressing point itu wal tamzur nafsu ma qaddamat ligod ya. Wal tamzur nafsu ma qaddamat ligod. Jadi diperintahkan kita untuk mempersiapkan ya masa depan, melakukan muhasabah. Nah, dalam bahasa Arab
Hisab itu artinya adalah hitungan. Nah, hitungan itu nggak mungkin cuma dihitung begitu saja di pikiran, pasti ditulis. Catatan, ya, hitungan itu identik dengan catatan. Perkiraan juga identik dengan catatan. Andaian, kalau dalam bahasa Arab hisbah itu artinya ganjaran, muhasib itu akuntan. Lagi-lagi akuntan, ya, laporan keuangan. Jadi ilmu jurnalis sama dengan ilmu muhasabah. Sekian, alhamdulillah sudah azan maghrib. Selamat berbuka puasa. Wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.